Di awal dekade 1990-an disebut-sebut merupakan puncak perkembangan tren modifikasi otomotif Japanese Domestic Market yang disingkat menjadi JDM. Sejumlah tuner modifikasi di Jepang mulai unjuk gigi menampilkan berbagai konsep modifikasi. Jika sebelumnya, modifikasi sektor performa menjadi tren, di mana tuner spesialis mesin saling bersaing mengunggulkan mobil tercepat. Seiring waktu, ketatnya regulasi soal modifikasi di Jepang membawa unsur baru, yaitu lahirnya banyak spesialis modifikasi body kit. Karena saat itu, tren modifikasi yang dicirikan sebagai over fender besar, bumper ceper, dan estetika velg seperti gaya modifikasi Bosezoku, Sakotan, hingga Kanjozoku di dekade 80-an hingga 90-an kembali bangkit dengan entitas baru. Salah satu tuner yang merasakan dinamika tren tersebut diantaranya Veilside. Nama ini diambil dari nama pemiliknya Hironao Yokomaku. Yoko berarti sisi, dan maku berarti kerudung, yang kemudian digabungkan untuk membentuk nama perusahaan dalam bahasa Inggris Veilside. Padahal sebelumnya, Yokomaku-san merupakan salah seorang speed freak yang menghabiskan masa remajanya mengikuti balapan di Zeroyon Street, Jepang. Ia juga sempat membangun sebuah bengkel Yokomaku Racing yang memiliki fokus utama pada tuning dan perawatan mobil modifikasi. Bermodal pengalaman di jalanan, Yokomaku-san mempelajari seluk-beluk tuning mesin secara otodidak. Misalnya, memasang turbo ukuran besar untuk Nissan Fairlady. Momen paling bersejarah bagi Veilside dimulai pada September 1990, tepatnya saat Nissan GT-R R32 meluncur. Yokomaku-san mulai berinisiatif meluncurkan Veilside. Bersama para mekanik di bengkelnya, ia membangun sebuah GT-R R32 yang dinamai Veilside 06 SR. Seketika, nama Veilside melambung tinggi karena saat itu di pameran modifikasi Tokyo Auto Salon 1991, mobil tersebut meraih penghargaan tertinggi dalam kategori tuning car. Tapi, titik balik yang tidak terduga dialami oleh Veilside saat itu ketika konsumennya memesan konsep modifikasi yang serupa dengan sang jawara GT-R R32, tim bengkel Veilside mengalami kecelakaan. Di sisi lain, ketatnya aturan modifikasi di tahun 1990-an membuat tren kostumisasi dianggap ilegal, membuat Kementerian Perhubungan Jepang menerapkan aturan uji aero destruction dan mengupayakan legalisasi aero. Yokomaku-san mengaku kesal karena langkah pemerintah Jepang diprediksi justru akan menghambat para tuner melahirkan karya terbaiknya. Beranjak dari kondisi tersebut, ia sangat berkesan ketika melihat Batmobile 1960-an di Amerika Serikat. Mobil ini menurutnya tetap keren dari berbagai sudut. Batmobile menginspirasi Yokomaku-san dalam melahirkan Combat Supra di tahun 1993. Membawa unsur estetika body kit gambot yang dibuat secara 3D, bisa dikatakan mobil ini menjadi sebuah trendsetter di tengah tren body kit datar saat itu. Kerja kerasnya membuat hasil ketika Combat Supra meraih penghargaan di pameran Tokyo Auto Salon pada tahun 1994 sebagai peraih kategori Grand Prix Car. Pada Juli 1995, Veilside menerima otorisasi Kementerian Perhubungan untuk produksi, distribusi, dan penjualan berbagai suku cadang aero. Setelah penerimaan ini, Veilside mulai memproduksi berbagai macam produk. Katalog suku cadang aerodinamis mereka awalnya ditujukan untuk model Jepang seperti Toyota Supra, Mazda RX-7, Subaru Impreza, dan Mitsubishi FTO. Meskipun mereka telah memperluas portofolio mereka
untuk memasukkan model Amerika dan Eropa. Velset memproduksi bodi bernama Fortune yang menggantikan semua panel bodi kecuali atap. Saat ini tersedia untuk Mazda RX-7 FD3S, Toyota Supra Mark IV, Acura NSX, Toyota MRS, dan Nissan Skyline V35 atau V36. Harganya berkisar dari 4.500 US dollar untuk MR, S, dan 15.000 US dollar untuk RX-7. Fortune Kit juga mengubah Nissan Skyline menjadi model Infiniti G dan memproduksi kaca spion aerodinamis dan spoiler sayap bergaya GT. Raihan tersebut membuat tim Velset banyak bereksplorasi, ditandai dengan lahirnya body kit Velset di unit Mazda RX-7 FD3S milik Dominic Toretto dalam waralaba film The Fast and the Furious pada tahun 2001. Kemudian, body kit 2000 Millennium di unit Honda S2000 milik Suzuki dalam film The Fast and Furious, body kit Mazda RX-7 Fortune di mobil Han, Nissan 350Z versi 3, dan beberapa mobil ikonis lainnya. Beragam gelar motorsport dunia juga diraih dalam berbagai kelas, seperti pada tahun 2011 dan 2012. Velset juga memenangkan penghargaan tertinggi di antara 700 kendaraan pameran di Tokyo International Customized Car Show. Hingga pada 2022 ini, Velcite VFS 90R Reiwa untuk Toyota Supra A90 sukses memenangkan penghargaan tertinggi dalam kategori Dress Up Car di Tokyo Auto Salon 2022. Sampai sekarang, workshop modifikasi yang berlokasi di dekat sirkuit balap Tsukuba ini memproduksi serangkaian part body dengan kualitas tinggi, melibatkan pengrajin terampil di bawah manajemen produksi yang ketat. Tercatat, produk body kit Velset sudah dikirimkan lebih dari 40 negara selama 25 tahun terakhir, termasuk digunakan untuk kalangan selebriti dan VIP. Velset juga membuat produk velg sendiri bernama Velset Enduro Racing Wheels. Beragam varian modelnya banyak digunakan di sejumlah mobil keluaran 1990-an. Popularitas Velset kembali terdengar bahkan di dunia saat ini. Meskipun banyak orang yang menganggap bahwa Velset sebuah perusahaan desain mobil, padahal Velset tetap menyediakan layanan tuning mesin untuk bersaing dalam event time attack, drag racing, dan drifting seperti D1 Grand Prix. Demikian ulasan mengenai sejarah tuner body kit Velcite kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video NMA TV selanjutnya.